Jadi kita itu sering hidup kita sulit karena tidak bisa kontrol keinginan kita sendiri. Jadi cita-cita yang terlalu besar atau cita-cita yang terlalu kecil, jadi kontrol keinginan. Jangan menginginkan yang kita nggak mampu. Ya, di luar kuasamu, tapi inginkanlah yang memang seharusnya terjadi, maka hidupmu akan bahagia. Biasanya kalau ketemu Pak Faiz, saya tuh nanya bahwa Pak Faiz, filsafat itu halal kan, nggak haram. Terus gimana caranya juga agar orang itu mau belajar filsafat, karena filsafat itu penting, paling tidak ngajari kita berpikir, dan bukan sekedar berpikir tapi berpikir dengan benar kan. Beberapa kali tuh ngobrolin itu sama Pak Faiz. Nah sekarang itu enggak Pak Faiz, soalnya alhamdulillah sekarang itu filsafat populer, tapi dalam wajah yang berbeda dan mungkin tidak dianggap filsafat oleh sebagian orang. Karena yang populer itu adalah filsafat Stoa atau stoikisme. Itu Pak Faiz sekarang YouTube isinya stoik. Terus anak muda isinya, wah saya mau jadi stoik sih karena hidupnya jadi tenang dan lain sebagainya. Nah, Pak Faiz, kalau dalam filsafat itu stoikisme itu apa sih Pak Faiz? Ya, stoikisme itu sebenarnya satu, saya menyebutnya faham lah. Kalau aliran kan nanti terlembaga seperti ada. Jadi faham itu cara berpikir tertentu yang dimulai bahkan sekitar 3 abad sebelum Masehi sampai nanti 2 abad setelah Masehi, sekitar itulah. Dan kalau dari sisi para filosofnya itu nanti ada 3 generasi Stoik, generasi awal, generasi tengah, sampai generasi terakhir. Mbahnya Stoik yang dianggap pendirinya lah, pelopornya namanya Zeno. Yang cara berpikirnya itu nanti dia banyak melakukan kajian-kajian di Athena itu, di satu tempat yang apa kalau hari ini namanya joglo atau teras lah. Ya, makanya sering disebut filsafat teras itu. Nah, dia berdiskusi dengan murid-muridnya di sini. Nah, sebenarnya pikiran-pikiran Stoik itu sebagian besar isinya etika. Jadi concern dengan perilaku manusia. Yang jenisnya kalau dalam tradisi filsafat disebut sebagai virtu etik. Filsafat kebajikan. Jadi cara berpikirnya Stoik itu hidup ini untuk bahagia. Cara untuk bahagia itu dengan cara melakukan kebaikan. Nanti arahnya apapun yang kita alami, apapun yang menimpa kita, mari kita respon, mari kita jalani tetap dengan memegangi kebajikan. Intinya itu. Tapi nanti dalam perkembangan belakangan, kata-kata Stoik ini jadi istilah populer, termasuk di Barat. Untuk menyebut, jadi kalau kita disebut, wah Habib ini Stoik orangnya. Stoik itu istilah untuk orang yang meskipun mengalami penderitaan, meskipun mengalami kesulitan, rasa sakit macam-macam, dia tangguh, kuat, tidak mengeluh. Dia tidak menampakkan bahwa hidupku ini berat. Nah, ini orang ini disebut Stoik secara istilah populer. Nah, tapi gini, kan tujuannya adalah untuk mencari kebahagiaan. Gimana sekiranya bahagia? Nah, ini kadang melahirkan generasi yang acuh tak acuh. Ya gak apa-apa, saya emang bahagia kok gini. Padahal sebenarnya positioningnya dia itu salah. Nah, itu kalau salah berarti dia salah. Jadi gaya berpikir kebahagiaan Stoik ini mirip dengan Socrates dan kawan-kawan. Jenisnya virtu etik. Jadi rumusnya begini. Kalau kita ingin bahagia, kita harus melakukan kebaikan. Kalau kita ingin tahu mana baik, mana buruk, belajar. Cari ilmunya. Jadi jangan ngarang, jangan nyari enaknya saja. Kalau nyari enaknya saja, tidak akan ketemu kebaikan. Jadi rumusnya itu. Makanya Socrates itu kan dikenal punya pendapat, orang itu tambah pinter, mesti tambah baik. Ini mungkin ada orang protes, banyak kan orang pinter tidak baik. Banyak orang pinter yang jahat. Misalnya, kalau dia jahat berarti belum pinter. Belum pinter. Iya, dia tidak tahu efek merusak dari kejahatan yang dia lakukan. Dan orang baik pasti bahagia. Nah, orang baik pasti bahagia. Jadi kalau nggak baik tapi bahagia berarti keliru. Palsu. Iya, itu palsu. Kebahagiaannya. Sebentar lagi akan dapat efek yang menyakitkan dari ketidakbaikannya itu. Iya.
Itu hanya kesenangan sesaat aja ya, bukan kebahagiaan yang sejati. Ya, kesenangan. Makanya stoikisme ini sering ditandingkan dengan yang aliran hedonisme. Yang nyari senangnya saja. Jadi hidup itu nyari kesenangan saja. Kata kita akan menyebutnya orang hedon. Iya, mabuk. Orang hedon ini tandingannya orang stoik. Jadi dan tapal batasnya itu bahagianya sejati apa enggak, dan itu ditentukan oleh karena kebaikan atau tidak ya Pak Faiz. Jadi kalau ini jalurnya kebaikan, ini berarti kebahagiaannya sejati. Tapi kalau jalurnya ngaco, kejahatan, egoisme dan lain sebagainya, ya nanti pasti mungkin ketemunya hanya seneng tapi belum sampai ke titik bahagia. Iya, hedon. Nah, kalau seindah itu stoikisme, Pak Faiz, kenapa akhirnya mati? Iya, karena antara lain peradaban manusia itu sejak zaman modern itu basisnya kan basis rasio dan akal saja. Basisnya materi saja. Sementara gaya-gaya stoik ini kan hidup tidak sekedar materi. Jadi ada banyak aspek lain yang dilibatkan demi kebahagiaan. Jadi termasuk kebajikan, keadilan, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Itu include nanti dalam kebajikan. Sementara peradaban modern itu kita lebih mengunggulkan kemajuan, lebih mengunggulkan kesuksesan materi. Kita lebih mengunggulkan perkembangan teknologi yang materialnya saja dan lain sebagainya. Tidak salah, tapi kurang lengkap. Kita kehilangan banyak wawasan-wawasan seperti stoikisme ini. Meskipun ya sebenarnya banyak juga belakangan orang Barat yang menghidupkan kembali wacana-wacana ini. Termasuk kita akan terus kena imbasnya. Makanya stoikisme ini jadi hype lagi ya, jadi populer lagi. Semoga nggak cuma tren aja. Jadi karena memang itu, yang menarik kan dari stoik itu yang hari ini sering dipakai orang yang stoik dalam konotasi populer tadi. Jadi orang yang mentalnya tangguh. Meskipun dia mengalami kesakitan, penderitaan luar biasa, dia menyikapinya tetap dalam koridor kebaikan tadi. Jadi buruknya orang lain misalnya menyakiti kita, tidak membuat kita serta-merta jadi buruk juga misalnya untuk membalas dia. Jadi di stoikisme ada pandangan alam ini, ada polanya. Jadi ada logosnya kalau bahasa stoik. Yang pola ini harus kita pahami, kita ikuti. Kita nabrak pola ini, ya hasilnya tadi bukan kebajikan. Jadi kebajikan itu kita hidup yang harmonis, selaras dengan pola ini. Pola itu misalnya kalau kita jujur ya kita dipercaya. Ini pola, termasuk bagian logos. Kalau kita rajin ya kita akan sukses nanti panen. Ini pola. Kalau kita banyak belajar ya kita akan mengerti. Ini pola. Hemat pangkal kaya kalau di buku-buku itu pola. SD. Jadi ini yang dimaksud logos. Alam semesta ini ada polanya, ada logosnya termasuk manusia. Nah, yang disebut kebajikan tadi sebenarnya ya pola ini. Makanya perlu ilmunya. Jangan sampai salah respon. Ya kalau kita di masa mudanya seneng-seneng saja, ya jangan salah, nanti di masa tuanya ada banyak kesulitan. Ini termasuk pola. Dan sebagai seorang muslim kita yakin bahwa pola itu tidak hanya di dunia ya. Seperti termasuk siapa yang banyak amalnya nanti di akhirat. Itu pola. Atau siapa yang banyak tertawa dalam pengertian yang buruk di dunia akan banyak menangis di akhirat. Kalau menurut saya yang dimaksud logos pola itu justru kalau dalam bahasa agama mungkin nyambung juga dengan istilah kita sering pakai sunnatullah. Iya, jadi sunnatullahnya memang begitu. Polanya memang begitu. Nah, kita hidup kebajikan itu sebenarnya mengikuti sunnatullah ini. Mengikuti pola-pola yang itu yang harus kita lakukan. Asal kita sudah mengikuti pola ini, nanti efeknya apa saja enggak masalah sudah. Nah, arahnya ke situ. Prinsip menjadi seorang stoik ini selain bahwa hidup itu ada logosnya tadi. Apa aja tuh Pak Faiz? Kalau ada orang, saya mau jadi stoik tuh. Yang kedua itu tadi, kemampuan mengontrol diri, mengontrol keinginan. Ini gaya stoik. Jadi kita itu sering hidup kita sulit karena tidak bisa kontrol keinginan kita sendiri. Jadi cita-cita yang terlalu besar atau cita-cita yang terlalu kecil. Jadi kontrol keinginan. Jangan menginginkan yang kita nggak mampu. Di luar kuasamu, tapi inginkanlah yang memang seharusnya terjadi. Maka hidupmu akan bahagia. Misalnya
Pak, saya ingin tidak belajar tapi pinter. Itu nanti kamu susah sendiri. Tapi inginkanlah yang seharusnya saja. Ya untuk pinter ya belajar. Nah, itu gaya Stoa. Jadi mengontrol keinginan, bagaimana keinginan kita itu harmonis dengan logos tadi. Nah. Jadi keinginan itu tidak muncul dari egoisme. Iya. Jadi tapi keinginan presisi itu kaitannya sama pemahaman logos. kita dengan logos. Jadi inginkanlah yang seharusnya terjadi. Kan itu ada quotes-nya dari Stoikisme, maka engkau akan bahagia. Jadi ketidakbahagiaan kita karena selama ini yang kita inginkan yang aneh-aneh. beda, yang aneh-aneh dengan logos itu. Pak, saya ingin gimana caranya mudanya santai-santai tapi tuanya kaya raya sukses. Ini enggak logos, ini enggak terpola. Jadi coba kita menginginkan yang sesuai polanya, insya Allah bahagia. Jadi berpikir itu bukan cuman logis tapi logos. Ya, kalau logos itu kan patternnya, polanya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, gaya Stoik itu yang di luar diriku sebenarnya tidak bisa mempengaruhi aku kalau aku tidak mengizinkan. Oke, contohnya apa, Mas? Ini yang membuat mentalnya tadi. Misalnya kita dibuat orang marah misalnya. Loh, tindakan orang membuat kita marah itu kuasanya dia. Tapi kita jadi marah atau tidak itu dalam kuasa kita sebenarnya. Oh iya. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang, tapi kita bisa mengontrol respon kita terhadap orang itu. Nah, ini prinsip Stoik juga. Makanya ada quotes yang terkenal sekali itu, kalau kita tidak mengizinkan rasa sakit itu hadir, ya kita tidak akan terasa sakit. Atau ini, Pak Faiz ya, kamu hanya memiliki 2 tangan untuk menutup telingamu dari omongan buruk orang lain, ketimbang menutup mulutnya ribuan atau jutaan orang yang ngomongin buruk kamu. Jadi kita punya kuasa atas respon dari tindakan orang pada diri kita. Nggak bisa ngurus orang itu harus begini, harus begitu. Tapi kita bisa ngatur, kontrol respon kita. Kan hari ini sering orang itu, keburukannya orang lain, buahnya adalah keburukan kita. Orang lain maki-maki kita secara tidak sopan. Akhirnya kita terpengaruh maki-maki dia secara tidak sopan. Itu yang kalau bahasa saya, keburukannya orang lain akhirnya jadi keburukan kita juga. Padahal kita bisa kok orang lain buruk, kita responnya positif. Jadi kita tidak bisa ngontrol orang. Orang itu di luar kuasa kita, tapi kita bisa ngontrol diri kita sendiri. Kita bisa marah, bisa juga tidak. Kita bisa tersinggung, bisa juga tidak. Ada orang polanya kayak apa tentang kita biasa saja kok memang orang. Nah itu kan kita tenang. Ada orang yang harusnya kita sudah marah, tapi enggak ngapain marah, yo itu masalah, ya itu problem yang harus diselesaikan ya. Tapi enggak harus dengan marah kan. Nah, itu kita bisa. Jadi mungkin kalau bahasa ilmiahnya kita tidak reaktif tapi responsif. Kalau reaktif itu kan dipukul terus refleks kita balas mukul, itu reaktif. Dimaki kita balas. Tapi responsif. Responsif itu pelan-pelan kita pikir ini apa yang harus saya lakukan. Respon yang tepat terhadap ini apa. Nah ini responsif. Untuk respon kita butuh berpikir dulu. Tapi untuk reaktif mungkin kita otomatis itu mengandalkan insting kebiasaan. Dan itu biasanya presisi ya Pak Faiz. Artinya kayak saya, ada orang kan yang memilih untuk ya sudah semua omongan orang nggak mau saya dengar. Tapi kan yang lebih pas ya udah didengar, siapa tahu ada yang baik meskipun omongan itu pedes, kita ambil sebagai media untuk introspeksi diri kita. Yang enggak baik ya udah tinggalin aja. Enggak baik tinggal saja. Yang menyakitkan misalnya, wah ngomongnya kok nyelekit ya. Loh, kalau versinya Stoik lah salahmu sendiri mau disakiti, mau didikte, mau dibuat nyelekit. Makanya ada quotes yang terkenal itu dari Stoik itu, sebenarnya orang yang membuat kita marah itu tuan kita. Kita posisikan seperti orang yang menguasai kita. Kenapa? Dia kita beri hak untuk membuat kita marah. Jadi kalau kita tidak memberi dia hak untuk membuat kita marah, sebenarnya kita ya tidak marah. Nah, Pak Faiz, kalau bicara Stoik sebagai filsafat, kan Stoik itu sekarang jadi populer karena dianggap filsafat yang tumben berguna. Biasanya filsafat bagi sebagian orang nggak berguna kan. Isinya orang-orang yang apaan sih, nggak berguna. Kok tumben ini berguna bagi kebahagiaan diri, pengendalian diri, kesehatan mental dan lain sebagainya. Nah, kalau yang sering tidak tereksplor itu aspek filsafatnya. Di antaranya tuh Pak Faiz ya, latar belakangnya itu sebenarnya apa sih Pak Faiz?
stoikisme. Soalnya kan mau dibilang ini pahamnya budak agar walaupun digencet sama tuannya tetap bisa enteng, tapi ternyata juga kaisar-kaisar juga melahirkan stoikisme. Jadi sebenarnya populernya stoik sampai tadi saya sebut bertahan sekian abad itu karena dia sebenarnya tidak jelimet memang, tidak ruwet. Jadi orang awam, orang biasa juga bisa menangkap kebijaksanaan gaya stoik ini. Tidak sekedar akrobat pikiran. Ini makanya dia masyhur. Tidak hanya sekarang sebenarnya, pada zamannya itu. Hanya saja memang belakangan era awal-awal modern sampai ke belakang manusia yang cenderung positivistik agak sulit menangkap kebijaksanaan semacam ini. Tapi pada zamannya termasuk hari ini itu laku. Bacaan saya memang filsafat ini akan laku ketika orang berat hidupnya. Ketika orang ada masalah demi masalah, kemudian yang sulit diselesaikan dengan cara berpikir yang akal saja atau materi saja, itu mungkin bisa laku. Seperti hari-hari ini kan mungkin kita mengalami banyak karena media sosial. Cirinya sederhana, kalau mulai banyak orang mengeluh, mulai di sana sini orang merasa berat hidupnya dan lain sebagainya, cara berpikir ini itu mungkin laku. Bahkan ramalan saya sebenarnya tidak hanya stoik, cara berpikir sufistik, nalar-nalar yang spiritual itu mungkin belakangan laku. Ketika orang memang punya banyak kegelisahan lagi stres, banyak stres. Hari ini kan orang stres itu kan jumlahnya sudah memprihatinkan, yang bunuh diri jumlahnya memprihatinkan dan lain sebagainya. Maka pemikiran-pemikiran yang menguatkan diri, menguatkan mental itu menurut saya jadi laku lagi, relevan lagi. Karena memang sudah berada kondisi. Iya. Zaman itu mungkin ya era-era ketika Yunani jatuh, kemudian peradaban geser ke Romawi dan lain sebagainya. Itu mungkin salah satu faktor kegelisahan. Sehingga pikiran-pikiran gaya stoik ini laku. Nah ini sekaligus Pak Faiz. Orang itu menganggap selain tumben filsafat itu berguna ketika ketemu dengan stoik, juga berpikir tumben filsafat itu gak sesat. Kok rasa-rasanya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh guru ngaji saya. Nah, titik temu stoikisme dengan Islam itu gimana sih, Pak? Sebenarnya begini, sangat banyak gagasan-gagasan kefilsafatan itu nyambung dengan ide kita, idealisme kita, bahkan ajaran-ajaran kita, agama kita. Hanya saja mungkin selama ini kita tidak banyak care, bahkan sehari-hari. Sehingga banyak orang bilang sebenarnya setiap orang itu filosof, cuma tidak sadar saja. Misalnya ya, kita punya prinsip begini, itu kan teori, kenyataannya beda kok. Ini kayak sebenarnya ini filsafat. Kalau kita kenal teorinya Plato namanya teori idea. Itu kan kalau di Plato idea itu jauh lebih sempurna daripada kenyataan. Ini kan kita tiap hari ngomong itu, tapi tidak sadar bahwa ini nyambung dengan gagasannya Plato itu. Sebenarnya ini sangat filosofis. Atau kalau kita bilang, itu kan kemarin, sekarang mesti berubah ini. Itu kan juga filosofis kayak Hegel misalnya. Filsafatnya Hegel, kemarin apa, sekarang jadi apa. Atau itu kan kelihatannya versimu, kalau versi saya beda lagi. Ya. Itu mungkin kayak kritisismenya Immanuel Kant. Hanya saja ndak kita sambungkan dengan filsafatnya, tapi kita anggap itu ya rasionalnya memang begitu hidup. Sebenarnya filsafat itu sangat relate. Cuma ya karena kita tidak pernah secara sengaja menyambungkan ini dengan gagasan-gagasan para filosof. Sebenarnya banyak yang nyambung, apalagi dengan agama. Kayak misalnya era kontemporer ini, ada filosof yang punya filsafat tentang kecepatan. Betapa bahayanya kecepatan itu di era digital ini. Filosofnya namanya Paul Virilio. Itu kalau dicari dengan agama, misalnya, ini ya sama dengan agama. Al-ajalatu minas syaiton misalnya. Terburu-buru itu pasti kerjaannya setan. Iya, kerjaannya setan, membuat kita tidak efektif. Sebenarnya banyak sekali kalau kita sadar, namanya kebenaran, kebijaksanaan itu kan kalau bahasa filsafat dia coraknya universal. Jadi dia akan relate dan nyambung dengan banyak kebijaksanaan dan kebenaran dari sumber yang berbeda, termasuk dengan agama. Hanya saja kita selama ini sering motong, dianggap pokoknya kalau ada labelnya filsafat mesti sesat. Itu sesat. Ya sudah, kita kehilangan banyak hikmah
Padahal kan ada hadis itu, al hikmatu dholatul mukmin. Hikmah itu barang hilangnya seorang mukmin. Jadi kemanapun ketemu hikmah, ambil saja, itu milik kita yang hilang. Jadi tidak usah malu-malu. Mosok saya pakai argumen stoik, mosok saya pakai argumen Plato. Enggak, kalau isinya kebenaran, kebaikan, ya kenapa tidak? Toh itu enggak nabrak keimanan kita. Bahkan mungkin nanti ada yang tanya, Pak, kalau di agama ada, di filsafat agama, ya saya ambil agama saja. Ya monggo saja, wong itu sama. Yang namanya sama-sama itu kan, iya, juga. Mau ngambil dari agama, monggo, dari filsafat juga monggo. Cuma memang ada orang yang lebih tersentuh, mungkin lebih terbuka ketika lewat pintu ini, tidak lewat pintu ini. Nah, mungkin ada orang yang terbuka hatinya lewat jalur stoik untuk melakukan kebajikan. Sementara ketika ngaji mungkin dia tidak tersentuh, mungkin karena sudah terbiasa sejak kecil, jadi rasanya kok biasa ya kalau pakai dengan wacana-wacana itu. Tapi begitu, loh, stoik juga ngomong gitu ya, baru terbuka kita. Iya ya, Plato ngomong itu juga, keren nih, dia masuk ke situ. Jadi terbukanya hati kita tidak tahu dari mana. Maka bagi saya mari kita luas saja, tidak sempit. Nah, kalau titik temunya dengan agama stoikisme itu apa aja? Banyak. Jadi stoik itu kan tadi ya kuncinya di kebajikan, kebaikan. Itu bagi saya amal soleh. Amal soleh. Iya. Selain tadi logos itu sunatullah. Logos itu sunatullah. Kebajikan yang harus kita lakukan itu amal soleh. Yang amal soleh ini dasarnya harus ilmu. Jadi kalau pakai diksi agama ya, kita harus belajar sedalam mungkin yang tidak berhenti ilmu demi ilmu, tapi ilmu demi amal soleh. Kalau sudah amal soleh, pasti nanti hasilnya bahagia. Bahagia itu ya tertatanya jiwa. Kalau dalam bahasa agama ya orang yang sudah nyampe makom mutmainnah, stabil jiwanya, tenang sudah. Karena saya bahagianya sumbernya amal soleh, yang dasarnya ilmu, jadi tenang akhirnya orang mutmainnah. Itu kalau disambungkan dengan wacana-wacana keagamaan. Kondisi batin puncak kalau dalam agama kan mutmainnah. Yang kondisi jiwa seperti ini nanti yang bisa langsung dipanggil oleh Allah, ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i, itu kan yang mutmainnah ini. Nah, jiwa itu bisa mutmainnah kalau isinya kan kebaikan, kebajikan. Nah, orang tahu mana kebajikan dari ilmu. Nah, sebenarnya cara berpikir ini itu cara berpikir yang sifatnya stoik sebenarnya. Kayak itu juga ya, Pak Faiz tadi ya. Kamu nggak akan sakit kalau kamu nggak membiarkan dirimu disakiti. Itu tentang kayak kamu itu diciptakan sebagai pemimpin oleh Allah, kata Nabi. Jadi kita itu yang mengontrol diri kita sepenuhnya, mengontrol yang di bawah kita sepenuhnya. Dari situ kita ketemu banyak hikmah, kita ketemu banyak manfaat dari kondisi batin yang stabil tadi. Jadi orang yang jiwanya stabil, jadi ada apa saja di sekeliling dia tidak terpengaruh. Dimaki-maki orang tidak membuat dia terdistraksi, jiwanya jadi keruh. Disakiti orang tidak membuat dia tersakiti. Apapun kondisinya dia menerima. Jadi karena dia paham sunatullahnya. Apapun yang menimpaku saat ini pasti ada sebab akibatnya, pasti ada polanya, ada sunat. Dan kalau kita merespon dengan baik, pasti akan menjadi kebaikan bagi kita. Syukur-syukur bagi orang yang jahat sebelumnya akan jadi baik juga. Justru dia yang terpengaruh jadi baik, bukan kita yang justru terpengaruh jadi jahat. Jadi selama ini kan banyak kita itu sebenarnya orang baik-baik tapi dijahati terus jadi jahat. Jadi jahat. Nah, itu prinsipnya Joker katanya gitu. Orang jahat itu adalah orang baik yang dikecewakan. Dikecewakan terus. Nah, ini tinggal kita milih prinsipnya Joker apa prinsipnya stoik. Kalau stoik dijahati kita bisa kok merespon tidak jahat, kita merespon dengan yang positif.